saya Suliani dari kelas 2 dan 4 DC. Saya akan menjelaskan penerapan nilai-nilai Pancasila dan akan membahas kasus identitas nasional. Baiklah, yang pertama saya akan membahas dulu mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila saat masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 merupakan virus corona yang berasal dan pertama kali muncul dari kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Diduga COVID-19 ini berasal dari hewan kelelawar dan setelah ditelusuri, orang-orang yang terinfeksi virus ini merupakan orang-orang yang memiliki riwayat telah mengunjungi pasar basah, makanan laut, dan hewan lokal di Wuhan, China. Manusia merupakan makhluk sosial yang memungkinkan saling berinteraksi secara langsung, sehingga tingkat penyebaran pandemi COVID-19 semakin pesat. Hingga 27 April 2020, di Indonesia sudah hampir 10.000 jiwa banyaknya yang positif terinfeksi oleh COVID-19. Selama masa pandemik, banyak dampak pada seluruh aspek kehidupan seperti di dunia pendidikan, seluruh kegiatan pembelajaran dialihkan ke rumah masing-masing. Lalu di dunia ketenagakerjaan, banyak pekerja yang dirumahkan bahkan di PHK. Dan selanjutnya di bidang ekonomi hampir terjadinya inflasi karena naiknya harga dolar. Lalu masih banyaknya orang yang harus bekerja keluar rumah menentang maut untuk mencari sesuap nasi. Tidak sedikit kasus orang yang mati karena kelaparan karena tidak lagi bekerja serta tidak meratanya subsidi sembako yang didapat masyarakat dari pemerintah. Maka dari itu, kita harus saling bahu-membahu menerapkan nilai Pancasila dalam masa pandemi COVID-19 sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berserah diri kepada Allah apapun yang terjadi. Dan karena sekarang diberlakukannya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, maka kita lebih baik untuk sholat di rumah saja, baik itu sholat Jumat maupun sholat tarawih, karena kita harus berikhtiar untuk tidak menyebar virus COVID-19. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu dengan para relawan membagikan masker di jalanan bagi mereka yang belum menggunakan masker saat bepergian kemanapun. Selanjutnya, menggalang donasi untuk para tenaga medis yang kekurangan APD atau alat pelindung diri, serta membagikan sembako untuk saudara kita yang kesulitan dalam hal ekonomi akibat dampak COVID-19. Sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Mempererat persatuan Indonesia agar bersatu untuk sama-sama tetap di rumah saja dan mengikuti instruksi pemerintah, lalu menghargai dan menghormati para garda terdepan dalam melawan virus COVID-19. Selanjutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan, yaitu dengan mematuhi anjuran pemerintah untuk berjaga jarak atau social distancing dan mematuhi larangan pemerintah agar tetap di rumah saja untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sila terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu dengan pasien yang menderita COVID-19 harus mendapatkan perawatan yang layak hingga pasien dinyatakan sembuh, dan memberitahu masyarakat tidak boleh terjadinya stigma di masyarakat untuk menolak jenazah pasien penderita COVID-19. Dan yang paling penting yaitu stigma untuk tenaga medis sebagai garda terdepan yang dianggap sebagai pembawa virus. Lekas pulih Indonesiaku, salam hormat untuk tenaga medis dan para garda terdepan melawan COVID-19. Kasus identitas nasional. Tetapi sebelumnya alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu identitas nasional. Yang pertama itu pengertian. Pengertian identitas nasional adalah suatu jati diri suatu bangsa. Artinya jati diri tersebut merupakan milik suatu bangsa dan berbeda dengan bangsa lainnya. Dalam garis besarnya, identitas nasional merupakan suatu jati diri yang tidak hanya mengacu pada individu tertentu, namun juga berlaku untuk suatu kelompok, organisasi, atau negara.
Kata identitas nasional berasal dari kata identity yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, ciri khas, jati diri pada perorangan atau suatu kelompok tertentu yang bisa membedakannya dengan orang lain atau kelompok yang lainnya. Sedangkan kata nasional merupakan gambaran akan identitas yang melekat pada diri seseorang atau suatu kelompok tertentu atau organisasi yang lebih besar berdasarkan kesamaan fisik, budaya, ragam, bahasa, sejarah, cita-cita, serta tujuan. Dari pengertian di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa identitas nasional adalah suatu kumpulan budaya yang tumbuh dan berkembang pada macam-macam aspek kehidupan, baik dari ratusan suku atau budaya yang ada dihimpun menjadi satu kesatuan seperti Indonesia. Di mana identitas nasional Indonesia sendiri mengacu pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, kita harus mengetahui dulu apa itu parameter identitas nasional. Parameter identitas nasional adalah suatu ukuran atau patokan yang dapat digunakan untuk menyatakan sesuatu adalah menjadi suatu ciri khas suatu bangsa. Sesuatu yang diukur adalah unsur suatu identitas seperti kebudayaan yang menyangkut norma, bahasa, adat istiadat, dan teknologi. Sesuatu yang alami atau ciri yang sudah terbentuk seperti geografis. Sesuatu yang terjadi dalam suatu masyarakat dan menjadi ciri atau identitas nasional biasanya mempunyai indikator sebagai berikut. Identitas nasional menggambarkan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas masyarakatnya sehari-hari. Identitas ini menyangkut adat istiadat, tata kelakuan, dan kebiasaan. Lambang-lambang yang merupakan ciri dari bangsa dan secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi bangsa. Lambang-lambang negara ini biasanya dinyatakan dalam undang-undang seperti Garuda Pancasila, bendera merah putih, bahasa Indonesia, dan lagu kebangsaan. Serta alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan seperti bangunan, teknologi, peralatan manusia. Identitas yang berasal dari alat perlengkapan ini biasanya bangunan yang merupakan tempat beribadah seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, masjid, dan gereja. Peralatan manusianya seperti pakaian adat, teknologi bercocok tanam, dan teknologi pesawat terbang atau kapal laut. Tujuan yang ingin dicapai suatu bangsa, identitas yang bersumber dari tujuan ini bersifat dinamis dan tidak seperti budaya unggul. Prestasi dalam bidang tertentu seperti Indonesia dikenal dengan bulu tangkis. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional Indonesia berdasarkan ukuran parameter sosiologisnya adalah suku bangsa, kebudayaan, dan bahasa maupun fisik seperti kondisi geografis. Pertama itu suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus dan bersifat askriptif atau ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Indonesia dikenal bangsa dengan banyak suku bangsa dan menurut statistik hampir mencapai 300 suku bangsa. Setiap suku mempunyai adat istiadat, tata cara kelakuan, dan norma yang berbeda. Namun dengan demikian beragam suku ini mampu mengintegrasikan dalam suatu negara Indonesia untuk mencapai tujuan yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya yang kedua yaitu kebudayaan. Kebudayaan yang menurut ilmu sosiologis termasuk kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan adat istiadat. Kebudayaan harus memiliki bersama sejumlah pola-pola pikir dan berkelakuan yang didapat dan dikembangkan melalui proses belajar. Hal ini dimiliki bersama. Ini harus menjadi suatu yang khas dan unik, yang akan tetap memperlihatkan diri di antara berbagai kebiasaan-kebiasaan pribadi yang sangat variatif. Yang ketiga itu ada bahasa. Bahasa adalah identitas nasional yang bersumber dari salah satu lambang suatu negara. Bahasa adalah suatu keistimewaan manusia, khususnya kaitannya dalam kehidupan bersama dan dalam masyarakat adalah
dan dalam masyarakat. Bahasa manusia memiliki simbol yang menjadikannya suatu perkataan mampu melambangkan arti apapun, sekalipun hal atau barang yang dilambangkan artinya oleh suatu kata tidak hadir di situ. Di Indonesia sendiri, banyak beragam bahasa daerah yang mewakili banyaknya suku-suku bangsa atau etnis. Namun bahasa Melayu dahulu dikenal sebagai bahasa penghubung berbagai jenis etnis yang mendiami kepulauan di Nusantara. Lalu setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional. Yang keempat itu ada kondisi geografis. Kondisi geografis merupakan identitas yang bersifat alamiah. Kedudukan geografis wilayah negara menunjukkan tentang lokasi negara dalam kerangka ruang, tempat, dan waktu. Sehingga untuk waktu tertentu, jelas batas-batas wilayah di atas bumi. Letak geografis tersebut menentukan corak dan tata susunan ke dalam dan akan dapat diketahui pola situasi dan kondisi lingkungannya. Bangsa akan mendapatkan pengaruh dari kedudukan geografis wilayah negaranya. Letak geografis ini menjadi khas yang dimiliki oleh sebuah negara yang dapat membedakannya dengan negara lain. Yang ketiga itu ada fungsi identitas nasional. Tujuan utama adanya identitas nasional adalah sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia memiliki berbagai macam suku, agama, dan kebudayaan. Identitas nasional yang digunakan sebagai merek untuk mempersatukan keberagaman Indonesia tersebut. Selain itu, hal ini juga digunakan untuk memperkenalkan akan Indonesia kepada bangsa lainnya, sebagai pembeda dengan bangsa lainnya, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa identitas nasional merupakan suatu ciri-ciri, tanda-tanda, dan ciri khas akan suatu negara. Hal inilah yang akan membuat negara tersebut berbeda dengan negara lainnya. Pastinya, dengan adanya identitas nasional akan menjadi pembeda suatu bangsa lebih khusus dan spesifik. Merupakan landasan negara, identitas nasional merupakan satu landasan negara identitas nasional artinya identitas nasional digunakan sebagai panduan, pemersatu, dan merupakan pegangan agar bisa mewujudkan cita-cita dan tujuan negara tersebut. Selain itu, identitas nasional digunakan untuk gambaran akan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh negara tersebut. Sebab setiap negara berbeda satu sama lainnya identitas negara tersebut. Fungsi paling penting dari identitas nasional adalah identitas atau jati diri suatu negara, di mana dengan adanya identitas nasional bisa membuat suatu negara lebih menonjol dibandingkan dengan negara lainnya. Hal ini tentunya menjadi suatu ciri khas tertentu akan sebuah negara dengan adanya identitas nasional tersebut. Selanjutnya yang harus kita ketahui itu ada unsur-unsur pembentukan identitas nasional. Indonesia sendiri merupakan suatu bangsa majemuk. Artinya Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan budaya. Dengan kemenjemukan itulah merupakan suatu gabungan akan unsur-unsur penting dalam pembentukan identitas nasional. Berikut ini beberapa unsur penting dibentuknya suatu identitas nasional meliputi agama. Yang pertama itu ada agama. Dasar negara Indonesia, Pancasila pertama menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini menggambarkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai keagamaan dan ketuhanan. Indonesia sendiri dikenal sebagai masyarakat yang agamais. Artinya setiap penduduk di Indonesia memiliki agama mereka masing-masing dan hal tersebut wajib hukumnya. Agama yang berkembang di Indonesia sendiri adalah Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Suku bangsa yang selanjutnya ada suku bangsa. Suku bangsa juga dikenal sebagai unsur pembentukan akan identitas nasional.
Suku bangsa adalah suatu golongan sosial yang bersifat askriptif, yakni dibawa sejak lahir, di mana suku bangsa sama dengan jenis kelamin dan umur. Di Indonesia sendiri terdapat ratusan suku bangsa atau kelompok etnis dengan bahasa mereka masing-masing. Selanjutnya ada kebudayaan. Kebudayaan adalah kemampuan manusia sebagai makhluk sosial yang berisi tentang modal atau perangkat pengetahuan secara kolektif yang digunakan untuk mendukung kehidupan manusia. Dengan kata lain, kebudayaan merupakan suatu pedoman atau rujukan bagaimana manusia bisa menghadapi keadaan lingkungan serta lingkungan sekitar guna bertahan hidup. Selanjutnya, budaya menjadi salah satu faktor penting yang akan membentukkan identitas nasional. Dengan berbagai macam budaya yang dimiliki oleh Indonesia menjadi salah satu ciri khas dari negara Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus melestarikan budaya yang merupakan warisan dari nenek moyang kita. Selanjutnya yaitu yang gak kalah pentingnya ada bahasa, unsur pembentukan identitas nasional. Yang berikutnya adalah bahasa. Bahasa merupakan simbol atau lambang secara arbiter atau verbal. Pembentukan bahasa dilakukan berdasarkan unsur-unsur bunyi ucapan manusia. Bahasa digunakan sebagai sarana komunikasi antar manusia satu dengan manusia lainnya. Selanjutnya akan membahas kasus di Bandung tahun 2004. Pada kasus ini, saat pembukaan acara Happening Art ditandai dengan pembakaran bendera merah putih. Bendera merah putih yang merupakan lambang kebanggaan negara Indonesia. Bendera yang telah dimerahi darah perjuangan dan diputihi oleh niat suci perjuangan mereka yang tulus dibakar dengan sia-sia tanpa rasa cinta tanah air. Padahal beberapa hari setelah peristiwa pembakaran bendera merah putih di Bandung, Taufik Hidayat yang saat itu berhasil dalam Olimpiade di Athena dengan bangga mengibarkan sangsaka bendera merah putih untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa di mata dunia. Dua peristiwa yang berkaitan dengan bendera memang bisa menggugah rasa kebangsaan kita. Rasa bangga terhadap negeri ini ketika bendera merah putih berkibar di angkasa. Namun rasa kesal dan marah saat melihat bendera merah putih dibakar secara sia-sia. Ini semua terjadi bila kita masih peka dan cinta terhadap bendera merah putih yang telah menjadi lambang negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 66, setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan bendera negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf A, dipidana di penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Oleh sebab itu, teman-teman semua, kita harus memperkaya rasa cinta tanah air. Dan untuk saat ini, kita harus tetap di rumah aja untuk memutus mata rantai COVID-19. Cepat pulih Indonesiaku.